wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Panas? Panas. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Yudis dipimpin berdoa. Yudis. Tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Yildi sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Vina absen dulu ya. Ailsa, Hadiro. Aufa, Hadiro. Cahya, Hadiro. Salwa, Hadiro. Sela. Hadiro. Alhamdulillah hadir semua. Oke, baiklah, silahkan tengok kanan kiri, kemudian laci kalian apakah ada kotoran atau sampah yang belum dibuang. Tidak, Bu. Alhamdulillah kelasnya bersih ya. Semoga kalian tetap menjaga kebersihan ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar ya mengenai keberagaman. Sebelum kita mulai, silahkan kalian untuk menambah motivasi kalian, semangat motivasi nasionalisme. Bu Vina akan putarkan lagu Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan bersama-sama ya. Silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk menambah konsentrasi kalian dalam memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah Bu Vina akan ada satu tebak-tebakan ya, tepuk-tepukan ya. Kalau Bu Vina bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, nah mudah? Coba ayo kita praktekkan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam, malam. Nah, Mbak Rahma ya tidak konsentrasi ya. Baik, kita mulai lagi ya. Coba tepuk pagi, tepuk malam.
ya. Nah, ayo kita mulai lagi melatih konsentrasi kalian ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ya, itu gunanya melatih konsentrasi. Seberapa fokus kalian mendengarkan Bu Vina nanti untuk melatih konsentrasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk hari ini Bu Vina akan menyampaikan dulu motivasi ya. Kalian ada yang pernah melakukan kebaikan? Pernah kan? Masa seumur hidup sampai kelas 9 ini tidak melakukan kebaikan? Ya. Kalian harus menerapkan terus tentang kebaikan, karena kebaikan itu akan membawa kita menuju suatu kebaikan pula. Tidak ada kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Makanya kita harus berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jika kita dijahati orang, maka kita membalasnya apa? Membalasnya apa? Jahat pula? Ya jangan. Kita harus membalas dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu tidak akan rugi. Baiklah, untuk materi kali ini tadi yang Bu Vina sampaikan, Bu Vina akan menerangkan mengenai keberagaman. Nah, materi kita yaitu mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian KIKD. Nah, KIKD ini kita yang pertama ada KD pengetahuan dan keterampilan. KD pengetahuannya yaitu 3.5, yaitu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian KD keterampilannya yaitu 4.5, menyaji hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya, yang pertama siswa mampu menghormati keberagaman saraf, sosial, budaya, ekonomi, dan gender melalui kegiatan diskusi dengan syukur. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender melalui diskusi dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia melalui pengamatan PowerPoint dengan benar. Kemudian siswa mampu menganalisis permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi akibat dari permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok secara sesuai. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gambar ini ada yang tahu kaitannya dengan materi kita yaitu keberagaman? Cung? Ya, Mbak Kuni, silahkan. Karena taman bunga memiliki banyak warna yang membuatnya indah. Terima kasih Mbak Kuni, kita beri tepuk tangan buat Mbak Kuni. Nah, kaitannya tadi itu perwakilan dari Mbak Kuni itu sudah benar ya. Di dalam taman bunga ini, Bu Vina tegaskan lagi ya, kaitannya dengan materi kita, harmoni dalam keberagaman ya, suatu keindahan. Taman ini kan indah kan? Nah, keberagaman di Indonesia tuh juga banyak macamnya. Itu ditandai dengan apa? Perbedaan. Nah, perbedaan ini kan ada warna merah, ada warna kuning, ada putih, ada ungu, ada biru, terus ada hijau. Nah, dia kan berbeda warnanya kan, tetapi kalau disatukan itu menjadi indah. Nah, itu harmoni dalam keberagaman itu seperti itu. Didasari, kalau harmoni keberagaman di Indonesia itu didasari karena Indonesia terletak terdiri
pulau ya. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada pulau apalagi? Kalimantan, ada Sulawesi, dan ada yang paling ujung Papua ya, ada Papua. Nah, itu kan terdiri dari berbagai pulau. Kemudian di dalam masing-masing pulau itu mempunyai ciri khas yang sendiri-sendiri. Ada dari ras, ya kan? Ada dari agama, ada dari pakaian adat, bahasa, kemudian apalagi budaya, alat tradisional dan sebagainya. Itu kan semuanya berbeda. Tetapi di mana menciptakan harmoni itu dari perbedaan itu menjadi suatu yang indah, yang bagus gitu ya. Selanjutnya, nah perhatikan lagi gambar di depan kalian. Lah ini ada gambar apa? Orang. Ya, di sini ada gambar macam-macam menggunakan pakaian adat dan kemudian ini terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Nah, itu melambangkan suatu dari perbedaan itu jika menjadi satu menjadi suatu harmoni dalam keberagaman. Kemudian makna harmoni dalam keberagaman. Nah, makna harmoni dalam keberagaman adalah memiliki rasa toleransi pada setiap perbedaan agama, budaya, adat dan lain-lain yang berbeda ya. Kemudian dari yang berbeda itu harus saling menerima dan menghargai sehingga muncullah harmonisasi dalam perbedaan di suatu masyarakat. Nah, kemudian upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, gender pada masyarakat Indonesia harus melibatkan semua pihak ya. Secara individu baik atau kelompok dan pemerintah ya. Setiap individu harus memiliki kesadaran dan untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik ya. Kelompok masyarakat perlu turut bekerja sama serta berpartisipasi mengatasi masalah sosial. Kemudian pemerintah melalui berbagai programnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Nah itu sedikit materi dari Bu Vina. Nah pada hari ini kalian akan ada project ya, ada project. Kemudian nanti akan kalian simak video berikut ini ya. Sehat. Belum ada berarti. Assalamualaikum. Bapak Eko. Bapak Eko. Assalamualaikum. Macam mana nih si Eko ini? Udah 3 minggu nggak bayar. Memang benar-benar Jawa kere ini. Bapak Eko. Assalamualaikum. Payah kali dia nih. Lebih baik aku kesilai aja lah. Wah. Oh, baik. Horas. Bah. Ini loh, sabar. Baik, Bang. Baik ya. Gimana Mama di kampung? Baik, Bang. Bah, syukurlah sama Tuhan ya. Ada apa Bang kesini? Nah inilah yang mau kutanya. Aku mau mencari si Eko. Si Eko? Iya. Itu lagi kerja bakti di bawah, Bang. Iya, kerja bakti ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kau juga jatuh tempo sebetulnya. Tempo apa? Bulanan rumah. Oh, kontrakan. Iya, itu maksudnya. Kasihlah awak kesempatan seminggu ini, Bang. Ini abang mau membangun ini. Kasihlah awak, Bang, kesempatan seminggu. Oke lah,
Enggak ku kasih seminggu, 2 minggu ku kasih. Karena hal kita kau. Iyalah ya. Oke. Oke, mantap kali ya. Horas dah. Horas. Nah, Ini Bang ini. dong. Oke. Ya, Bang, ya. Jadi abang nggak berlama-lama lagi sini lah ya. Oke lah Bang Ya. ya. Aku mau nyusul si Eko. Oke Bang. Ya. Oke ya. Horas ya. Salam sama mama ya. Hati-hati ya Bang di jalan. Oke. Bang, ya. Kan itu Nah, dua Horas suku. dah. Horas. Konflik gitu loh intinya. Hah? Ya, jadi itu Jawa Kere, dia tuh kan punya utang sama Batak, ya kan. Kalau dia sama orang-orang Batak sesama utang itu nggak apa-apa, tapi kalau sama yang Jawa ini dia sensi gitu loh, karena diomongke Jawa itu kere karena nggak bisa bayar. Padahal teman yang sama-sama Bataknya itu juga yang apa namanya nggak bayar juga, tapi di nggak papain gitu loh. Tapi kalau yang Jawa kere itu di, nah, sama. Karena dia dilahirkan ya mempunyai harkat, martabat ya dan hak kewajiban yang sama. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa ya di dalam setiap suku, ras dan etnis itu adalah kehendak absolut ya tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap manusia tidak bisa ingin masuk lahir harus masuk suku Jawa, harus masuk suku Sunda atau suku Bali dan lain sebagainya. Itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ya bahwa perbedaan suku ini ya tidak menjadikan kita berbeda tanggung jawab dan kewajiban. Apa yang saya ucapkan bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak Tagor, Pak Eko, sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Ya. Dan itu karena masalah hukum, Bapak itu bisa dikenai pasal mengenai penghinaan, Pak. Itu di pasal 335 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga masih ada lagi pasalnya, pasal 310 sampai 321 itu mengenai penghinaan. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Pak Tagor, dengan kata-kata Pak Tagor yang menghina tadi, itu sudah menghina saya nggak akan terima Bang. Kalau Abang tidak minta maaf sama saya akan adukan ke polisi Pak. Sudah, kalau begitu, tadi penjelasan Bapak Ibu penyuluh sudah jelas. Gimana kalau berdua berdamai saja? Pertama menyelesaikan persoalan, nanti masalah kontrak mengotok berdua diselesaikan. Setelah persoalan Pak Eko selesai gimana Pak Tagor? Aku setuju sama Pak RT. Ya sudah, Bapak dan Ibu penyuluhan aku setuju ya. Ya. Aku minta maaf lah. ya udah, ayo. Berkat Bapak dan Ibu nih aku sadar aku. Nah, tandanya aku bersalah, aku minta maaf sama kau. Inilah sekedar untuk apa? Ya sudah, ya. Kantongin lah, ini untuk tambahan anakmu ini. Maaf lah ya. Maaf lah ya. Aduh. Iyalah, Terima maaf. kasih ya Pak. Ya, sama-sama lah ya. Saya dikasih keluar Maaf. untuk bayar kontrakannya. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Oh yaudah, Pasti nanti akan bulan depan aja pun enggak apa-apa. Ya. Ya, sudah. Cara anaknya dulu. Ya. Ayo. Terima kasih Pak. Ayo, mari ayo. Makasih ya. Terima kasih Bapak ya. Dari video ini tadi menceritakan tentang apa? Suku yang berkonflik. Nah, sebelumnya Bu Vina tanya dulu, ada yang mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia? Ya, Yildiz. Suku yang ada di Indonesia ada Jawa, Batak, Madura, Bali, dan lain-lain. Ya, terima kasih Yildiz, tepuk tangan buat Yildiz. Nah itu jawaban dari Yildiz mewakili bahwa di Indonesia itu merupakan sukunya itu banyak. Yang di video itu tadi ada berapa suku yang berkonflik? 2, yaitu suku Jawa dan suku Batak. Nah, mereka itu mempunyai konflik. Kalau yang suku Batak sesama Batak punya hutang tapi tidak ditagih nggak apa-apa ya, ataupun tidak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau yang Jawa itu dikatain Jawa kere atau miskin. Nah, itu tidak boleh karena apa? Rani. Karena dapat memecahkan suku di Indonesia. Terima kasih Rani atas jawabannya, kita beri aplaus dulu.
pintar sekali ya. Kemudian tadi di dalam video ada cara penyelesaiannya. Ada yang tahu lagi cara penyelesaiannya dalam menyelesaikan permasalahan keberagaman? Ya, Keisha, silahkan. Memahami konsep persatuan dan kesatuan dalam beragam sehingga terciptanya harmoni. Ya, pintar sekali Keisha. Tepuk tangan buat Keisha. Nah, itu adalah upaya dalam menyelesaikan masalah keberagaman. Oke, baik, kemarin Bu Vina sudah bikin kelompok kan? Ya. Nah, silakan kalian nanti bersama kelompok kalian membuat suatu produk ya, yaitu membuat poster. Kemudian poster itu dilatar belakangi dengan kalian memilih permasalahan terlebih dahulu. Nanti temanya sudah Bu Vina kasih. Kelompok 1 tema sosial budaya, kelompok 2 tema suku, kelompok 3 tema agama, kelompok 4 tema ekonomi. Nah, itu nanti kalian mencari permasalahan sesuai dengan tema-tema tersebut, kemudian diselesaikan melalui produk, yaitu sebuah poster. Nah, poster itu untuk mengajak orang lain supaya menghindari permasalahan keberagaman. Oke, silakan. Baik, kelompoknya yang kemarin masih, silakan membentuk kelompoknya. Yuk. Nah, untuk mempermudah kalian, Bu Vina akan membagikan LKPD dulu, kemudian nanti kalian bisa merumuskan permasalahan sebelum membuat poster ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu tema-tema yang sudah kalian tentukan, kemudian permasalahannya apa ya. Silakan. Nah, kalian setelah menyusun permasalahan di dalam LKPT tadi, kemudian disusun jadwalnya. Nah, proyek ini kalian kerjakan selama 2 minggu ya. 2 minggu untuk pertemuan yang akan datang, kalian harus sudah selesai posternya. Nah, kemudian nanti dibagi jadwalnya, siapa yang membuat ini, siapa yang membuat menulis ini, terus kemudian siapa yang mewarnai dan lain sebagainya. Buatlah poster semenarik mungkin ya, untuk mengajak orang lain supaya tidak bermasalah dengan keberagaman. Saya mau tanya. Oh iya, Ma. Ya, perhatikan dulu ke depan ya, untuk mempermudah kalian dalam mencari permasalahan-permasalahan yang ada, terutama masalah keberagaman yang sesuai tema. Kalian bisa cari di komputer pondok ataupun melalui perpustakaan ataupun koran-koran ya. Nanti kan di situ banyak artikel-artikel atau permasalahan-permasalahan. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam mengisi LKPD ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan kembali. Sudah jadi semuanya? Sudah ya, berarti siap presentasi pada pertemuan kali ini? Siapa yang mau maju duluan? Ya, karena Elma yang pertama maju, silakan kelompoknya Elma ya. Yang lain memperhatikan dan nanti memberi tanggapan atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kemarin kami dengan tema keberagaman suku. Masalahnya yaitu antar suku, misal suku Jawa dan suku Batak. Solusi permasalahan
permasalahannya yaitu mencari tahu suku-suku di Indonesia, menghargai perbedaan suku, dan memahami konsep keberagaman di Indonesia. Jadi dengan perseri ini kami berharap bisa berkurangnya perbedaan suku, permasalahan perbedaan suku di Indonesia. Silakan ada yang ditanyakan. Saya Bu, apakah menurut kelompok kalian dengan poster tersebut bisa mencegah permasalahan keberagaman suku? Ya, silakan kelompoknya Mbak Elma untuk ditanggapi pertanyaan dari Nancy. Ya, bagaimana Nancy? Ya, tepuk tangan buat Nancy ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Elma. Bagus sekali ya. Silakan ayo kelompok lainnya yang mau maju. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Nah, terima kasih yang sudah maju presentasi. Baiklah, Bu Vina akan menambah penguatan ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi di dalam suatu keberagaman pasti akan muncul yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan tadi itu bisa disebabkan oleh berbagai macam. Nah, kemudian dari kalian belajar tentang keberagaman, tentang kemudian harmoninya apa dan lain sebagainya, diharapkan kalian dapat menghargai perbedaan, kemudian tidak memecah belahkan suatu kehidupan, ya, terutama kehidupan di Indonesia. Hargailah dari setiap perbedaan yang ada. Baiklah, kita refleksi dulu. Ada yang menyampaikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mbak Nia. Jadi, dengan pembelajaran membuat poster mengenai keberagaman, membuat kita lebih paham tentang materi harmoni dalam keberagaman. Ya, jadi dalam membuat poster itu kalian bisa lebih paham mengenai keberagaman. Tuh, ada lagi yang satu lagi? Saya Bu. Ya, Ailsa, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai keberagaman dan permasalahan yang muncul. Kemudian membuat poster untuk bisa lebih memahami kembali materi 3D ini. Ya, terima kasih Ailsa, tepuk tangan. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi harmoni dalam keberagaman, silahkan nanti bisa mengerjakan soal evaluasi yang Bu Vina bagikan ya. Bu Vina bagikan terlebih dahulu. Ke belakang ya Mbak. Ada yang belum kebagian? Ya. Jangan lupa diberi nama kelas, nomor absen ya. Kemudian isi di bawahnya. Ya, waktunya sudah habis, silahkan bisa dikumpulkan ke depan semuanya. Baiklah, sudah Bu Vina terima semua hasil dari kalian. Semoga nilainya memuaskan ya. Dari pembelajaran tadi ada yang
ingin ditanyakan atau masih belum paham? Sudah semuanya? Kalau sudah, Bu Vina cukupkan ya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk yang semua yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Nah, kalian adalah santri-santri hebat, santri-santri soleh, dan santri-santri yang aktif insya Allah nanti berprestasi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang arti penting dari harmoni keberagaman. Silahkan nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu sebelum nanti Bu Vina masuk untuk pertemuan minggu depan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Bu Vina cukupkan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Salwa dipimpin berdoa untuk penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aqilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina atas pemberian pelajaran hari ini. Semoga menjadi amal yang soleh. Amin. Amin. Semoga menjadi amal soleh juga. Silahkan bisa.